Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan melihat nanti seperti apa sebetulnya integritas atau setidaknya kita berbicara tentang kekonsistenan ya. Jadi apakah sama yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Nah, ini penting sekali ya, apalagi kalau misalnya seseorang disebut sebagai pemimpin lah, suri tauladan lah. Karena ini penting sekali. Kalau misalnya yang melakukannya itu Kainama, ya saya tidak masalah ya. Karena Kainama bukanlah nabi, Kainama bukanlah pemimpin umat, kan gitu. Tapi Muhammad lain ceritanya. Karena bahkan cara duduknya saja pun, ya saya yakin Muslim pengen meniru bagaimana Muhammad duduk, bagaimana Muhammad tidur, bagaimana Muhammad meludah, bagaimana Muhammad berjalan, dan bagaimana Muhammad berpakaian. Makanya ini penting sekali. Penting sekali. Oke. Okay? Nah, ini makanya sekali lagi kita akan melihat ada satu hadis ya, yang akan kita bahas malam ini, dan ini terkait dengan perilaku Muhammad ya, yang menurut saya ini dipertanyakan ya, tidak konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Dan itu bukan hanya kita ya, bukan hanya saya yang mengatakan demikian ya, tapi dia ketahuan oleh pengikutnya sendiri. Nah, tetapi sebelum kita ke sana Bapak Ibu, saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu, mungkin ada Muslim yang menonton video ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada Muslim, mungkin kamu menonton video ini. Nah, kenapa ini kita angkat terus ya tentang perilaku, moralitas, kemudian sikap Muhammad ini? Karena Muslim mengklaim bahwa Muhammad adalah seorang nabi, dan bukan hanya sekedar nabi, katanya itu nabi suri tauladan. Dan beberapa orang mualaf menyerukan untuk mualaf ya. Ya, misalnya Kainama menyerukan kepada orang Kristen untuk masuk Islam misalnya seperti itu. Lalu itulah kenapa, itulah gunanya kita mempertanyakan ya, apakah benar memang Muhammad ini layak diikuti atau tidak ya. Dan biarlah yang mendengar informasi-informasi yang kita sampaikan itu membuat keputusan bagi dirinya sendiri ya. Nah, yang kedua, saya juga mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, misalnya ini yang dilakukan oleh para polemikus Islam ini ya. Ini saya akan tunjukkan salah satu contohnya, misalnya apa yang dilakukan di kanal YouTube Si Menacem Ali misalnya ya. Nah, ini Si Menacem Ali misalnya malam ini dia membahas tentang ini dikasih judulnya itu adalah Nabi keturunan budak dalam Alkitab ya. Nabi keturunan budak dalam Alkitab. Artinya apa sebetulnya ya? Yang mau saya sampaikan di sini artinya apa? Orang Islam pun menghabiskan waktunya untuk membahas Alkitab, ya kan? Mereka tidak fokus membahas Muhammad, ya kan? Ya, jadi Muslim yang komplain, nah nggak usah kalian komplain. Kalian dulu berhenti kalian memelintir ayat Alkitab, ya kan? Nanti baru kita bicarakan apakah kita layak menerima, apakah Muhammad itu layak diikuti dan layak diteladani atau tidak ya. Karena sudah setahun saya bertanya-tanya ya, adakah keteladanan yang layak diteladani dari Muhammad ya. Dan satu hal yang akan kita bongkar malam ini, mari kita lihat hadis yang saya maksud ya. Hadis yang saya maksud ini adalah ada di dalam Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim Joy ya, ini bukan kaleng-kaleng ini ya. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Ini saya akan tunjukkan. Nah, ini ya. Sahih Muslim. Ini saya perbesar teksnya supaya teman-teman Muslim tidak mengatakan, "Oh, ini quote ini menipu ya, penipu katanya nanti." Ini udah besar ini. Oh, ini ya, baca ini ya. Sahih Muslim 12:14 ya. 12:14. Dibilang di sini, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair ya, dari Jarir, kemudian Mansur, Hilal, Abu Yahya, Abdullah bin Amru, katanya begini ya, bilang gini. Telah diceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ya bersabda, solat seorang yang dilakukannya dengan duduk memperoleh separuh pahala saat solat ya, pahala solat ya. Nah, artinya apa? Ya, Muhammad sering bilang bahwa kalau seseorang solat dengan cara duduk atau sambil duduk, dia hanya menerima
separuh pahalanya gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, kita lihat Abdullah bin Amru berkata, lalu aku menemui beliau. Siapa yang ditemuinya? Muhammad. Ternyata aku mendapati beliau, artinya apa? Dia mendapati Muhammad sholat dengan duduk. Oke? Sholat dengan duduk. Lalu aku meletakkan tanganku di atas kepalanya. Ya. Maka beliau bersabda, apa urusanmu wahai Abdullah bin Amru? Aku menjawab, disampaikan kepadaku bahwa wahai Rasulullah bahwa engkau bersabda, sholat seorang dengan duduk mendapat separuh pahala saat sholat dengan berdiri, katanya gitu ya. Lalu kenapa engkau sholat dengan duduk? Nah, artinya apa? Si Amru ini menemukan atau memergoki Muhammad, dia sholat sambil duduk. Ya, dan ini dibilang si Amru lah. Tapi Muhammad, kamu bilang, saya mendengar kamu bilang bahwa sholat sambil duduk itu hanya separuh pahalanya. Nah, tahu nggak gimana cara Muhammad mengeles? Ini dia coy. Ya, jadi Muhammad dia nggak mau kalah dia. Ya, nggak mau kalah dia coy. Muhammad bilang ya, beliau menjawab, benar. Namun aku tidak seperti kalian. Jadi apapun yang dilakukan Muhammad ya, termasuk di dalam sholat ini, mau sholat berdiri, mau sholat jongkok, mau sholat tidur kurasa, ya jangan kau protes. Karena apa? Nah, Muhammad bilang, namun aku tidak seperti kalian. Ya. Nah, ini makanya saya bilang Bapak, mungkin bagi sebagian muslim ini sepele, tetapi di dalam dunia kesehari-harian ini bukanlah hal sepele. Ya, apalagi seseorang yang katanya seorang nabi suri tauladan. Sekali lagi saya ulangi bahwa ketika kita melihat seorang teladan, maka apa yang bisa kita lihat? Ya, keteladanan hidup dong. Ya, harus sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Ternyata si Amru ini mendapatkan Muhammad tidak sesuai dengan perkataannya. Nah, setelah dia ketahuan lalu dia bikin alasan, oh aku tidak sama seperti kalian coy. Gitu katanya ya. Nah, tapi suka-suka mereka lah. Ya kan, suka-sukanya Muhammad ya kan. Katanya kan Muhammad itu kan maksum ya. Nggak salah gitu ya. Ya, tapi kalau ada orang percaya seperti itu silahkan ya. Nah, kemudian saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Nuha yang muslim kemarin datang di kanal ini. Dia mengatakan itu kan versi nomornya nanti beda karena ini kan versi Sahih Muslim 1214 ini kan versi online ya. Ada nggak yang versi cetakan? Ada dong. Dan ini sahih, ini saya akan tunjukkan yang versi cetakannya di dalam versi bahasa Inggris ya. Nah, ini. Nah, Sahih Muslim ya. Ini Sahih Muslim. Ini saya perbesar. Oke. Nah, mudah-mudahan ini sudah besar. Ini dia ya. Ini di Sahih Muslim ya, halaman ini volume 2, Sahih Muslim volume 2, halaman 248 sampai 249. Nah, ini ya. Ini dari nomor 1715 ini. Nah, ini ya, dibilang di sini ya. It was narrated that Abdullah bin Amru said, I was told that the messenger of Allah said, a man's prayer over sitting is half a prayer. I came to him and found him praying sitting. I put my hand on his head and he said, what is the matter with you, O Abdullah bin Umar? Amru. I said, O Messenger of Allah, I have been told that you said a man's prayer over sitting is a half prayer, but you are praying while sitting. He said, yes, but I am not like any one of you. Jadi kepada muslim yang mengatakan, apalagi mengatakan, mana kitab aslinya? Ya inilah, ini versi cetakan. Ini bahasa Arabnya ada, terjemahan bahasa Inggrisnya ada, ya nomornya juga ada. Silakan mengecek. Dan saya pikir ini hal-hal seperti inilah yang membuktikan sebetulnya bahwa bagi saya sendiri ya, inilah kenapa saya mempertanyakan ini Muhammad ini layak diteladani atau tidak sih? Ya, lain yang di perkataan, lain pula yang dilakukan gitu ya. Nah, setelah ketahuan barulah dia cari-cari alasan, dia bikin alasan, oh saya nggak sama sepertimu coy. Aduh, kalau demikian ya kan, kalau demikian apalah yang layak diteladani dari hidupnya kalau begitu ya. Ya apa
Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu, bukan hanya ini sebetulnya, ini hanya salah satu contoh saja ya. Ada hal-hal yang lain juga sebetulnya yang ditelusuri terkait hal ini. Misalnya ya, Muhammad boleh mengawini lebih dari 4 perempuan misalnya ya. Tapi itu nggak boleh dilakukan oleh umatnya. Ya, terus ketika ditanya kenapa nggak boleh ya, itu khusus untuk Muhammad. Tapi katanya suri tauladan, tapi nggak bisa diteladani. Gimana ini? Ya kan? Katanya suri tauladan tapi tidak bisa diteladani. Atau misalnya Muhammad mengawini menantunya misalnya ya, atau kata Muslim katanya mantan menantunya. Oke. Nah, tetapi kenapa orang nggak bangga melakukannya hingga saat ini? Justru banyak orang malu, ya kan? Enggak, kenapa seperti itu? Atau misalnya Muhammad misalnya yang apa ya, mengawini anak kecil misalnya, ya. Nah, itu katanya suri tauladan, tapi kenapa orang nggak suka meneladaninya, bahkan malu, ya? Bahkan banyak orang malu ya untuk mengakui hal seperti itu. Makanya saya bilang ketika kita menemukan ketidakkonsistenan apa yang dikatakan oleh Muhammad dan apa yang dilakukannya ini, lalu banyak orang di luar sana yang masih percaya kepada Muhammad. Saya hanya terheran-heran saja. Kenapa ya? Kenapa ada orang seperti itu yang ya udahlah katanya kan, ya udahlah percaya sajalah, mau ke mana pun percaya sajalah, ya kan. Nah, saya sudah bagikan link kepada Bapak Ibu yang ada di live chat, baik yang orang Kristen maupun yang Muslim. Dan kalau Muslim juga ada yang mau membantah ini ya, silakan ya. Ya, pertanyaan saya sederhana, mengapa Muhammad ini terlihat seperti tidak konsisten dengan apa yang dilakukannya ya? Apa yang layak diteladani kalau begini? Bukankah kita meneladani seorang pemimpin itu dari keteladanan hidupnya, dari perbuatannya, dari perkataannya gitu ya. Ini malah Muhammad cari-cari alasan untuk pembenaran apa yang dilakukannya, ya kan? Dan bukan hanya satu, ada banyak hal-hal yang lain kan. Contoh ketika misalnya Aisyah pernah menegur Muhammad ya, ketika dia ini ada orang yang menemui Muhammad ya dari jauh, ketika dari jauh Muhammad itu mengatakan hal-hal yang jelek terhadap orang yang menemuinya itu. Tapi setelah sampai Muhammad berbaik-baik muka dengan mereka. Lalu setelah orang itu pergi, Aisyah bilang sama Muhammad, wah, waktu mereka belum sampai, kamu ini mengatakan ini dan itu terhadap orang itu. Tapi setelah mereka sampai di sini, kamu mengatakan hal yang baik. Lalu Muhammad cari alasan kan, kasih alasan sama Aisyah. Ya, dia entah dibikinnya alasan sama Aisyah ya kan. Dibilang sama Aisyah, jangan kau susah-susahkan saya lah katanya gitu ya, kira-kira gitulah. Nah, sekali lagi, kekonsistenan ini saya pertanyakan. Kekonsistenan yang dikatakan Nabi suri tauladan ini saya pertanyakan. Kenapa saya pertanyakan? Karena seruan-seruan para polemikus Islam yang mengatakan ya mualaf katanya ya, bukan hanya itu sebetulnya, mereka bahkan mengatakan Yesus Muslim, nabi-nabi Muslim. Betul aja lah. Ya kan? Ya betul aja lah, ya. Nah, jadi sekali lagi Muslim, kalau ada yang mau membantah, kalau ada yang mau menjelaskan ini kenapa Muhammad sepertinya tidak konsisten dalam hadis-hadis ini, perbuatannya tidak sejalan perkataannya tidak sejalan dengan perbuatannya, silakan dong. Silakan naik, silakan jelaskan ke saya, ya. Kamu boleh memilih yang versi bahasa Inggris atau yang versi bahasa Arab atau yang versi bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab kamu pilih, ya ngomong aja sendiri pakai bahasa Arab ya. Nah, gitu ya. Nah, ini coba kita lihat dulu ya. Ini dibilang Pak Niko ya. Pak Niko bilang, Bro Scott, saya usul buku ajaran agama yang diterbitkan oleh Dikor untuk SMP dibongkar di sini sang pengarang takia mereka. Ya, boleh saja Pak. Mungkin Bapak bisa siapkan ya materinya lalu presentasikan di sini. Nggak masalah itu. Ya, kita akan fasilitasi. Oke. Nah, ini juga kan. Nah, ini misalnya yang si Kaisar Iblis ini ya, namanya aja udah Kaisar Iblis ya. Terus dia memfitnah kan, dia memfitnah Tuhan Yesus kan, dia bilang Yesus poligami. Nah, ini kenapa Muslim suka memfitnah? Ya ini ya, kenapa Muslim suka memfitnah? Karena mereka malu, mereka sangat malu terhadap akhlak perilaku, moralitas Muhammad. Mereka sangat malu. Makanya mereka memfitnah sana sini, memfitnah Tuhan Yesus lah,
ya, memfitnah semua. Ini yang bisa mereka lakukan. Nggak ada yang bisa dilakukan mereka selain ini. Hanya memfitnah sana sini. Ya. Bahkan manajemen ahli sekelas dosen pun kerjanya apa? Memelintir ayat Alkitab. Apa yang bisa diharapkan dari dunia Islam? Nggak ada. Ya kan? Nah, jadi itu makanya saya bilang ya. Itu makanya saya bilang, wah, entah kapan lah ada orang-orang yang ya, tetapi di Indonesia sudah mulai banyak sih orang-orang Muslim yang sadar ya, udah mulai banyak yang agnostik ya, dan mereka juga banyak yang mencari-cari kebenaran. Ya. Terus dibilang Six Wings ya, Nabi suri tauladan, Anda sehat. Nah itulah Pak, ya tanya sama Muslim lah ya, mereka sangat sehat loh. Ya, mengikuti Muhammad dan dijadikan sebagai suri tauladan. Coba tanya sama mereka, Anda sehat atau enggak? Nanti mereka jawab, oh kami sehat katanya. Bahkan mereka bilang mereka lebih berlogika katanya daripada orang Kristen. Tanya aja mereka. Tanya aja mereka. Oke? Okay? Nah, namanya Muslim. Mau bilang apa kita? Ya kan? Terus oke, mana lagi ya? Ini dari Pak Jo Batak katanya, Nabi suri tauladan sering jajan. Ya, begitulah. Nah, ini dari Pak Heri. Saya percaya Bro Scott nggak bisa cross check di Quran. Nah, kita baca ini sumbernya pun. Kita sudah baca sumbernya, kita tampilkan nomor hadisnya, baik yang versi cetakan maupun versi online. Aku nggak tahu lah, Bapak mau minta apa lagi ya dari saya, nggak ngerti juga saya. Ini dibilang, saya masih KTP Islam. Heran agama Arab kok isi kitab sucinya cerita nabinya orang Kristen. Aneh. Aku nggak tahu juga Pak. Aku nggak tahu juga karena tapi pandangan saya terhadap ini kenapa ya? Karena begini, kalau kita lihat penelusuran, misalnya ada penelitian salah satu dosen di ini kan IAIN kan, IAIN kalau nggak salah, IAN apa di Jogja itu, ya. Dia mengatakan bahwa ke-24 tokoh yang diceritakan di dalam Al-Quran atau yang disinggung-singgung dalam Al-Quran itu sebetulnya bukan tokoh historis. Ya, namanya aja yang sepertinya terkait dengan tokoh historis, tetapi ke-24 tokoh itu hanyalah tokoh fiktif. Kita mau bilang apa? Nah, pertanyaannya kenapa mereka mau mengais-ngais atau menggunakan nama tokoh-tokoh fiktif tersebut? Ya karena mereka pengen sekali untuk masuk di dalam rumpun agama Samawi ini kan, dan mereka tidak punya pilihan. Ya, mereka tidak punya pilihan. Mereka ngaku-ngaku kesana sini ya. Tapi ya sampai sekarang kan kesibukan mereka sudah 14 abad tidak selesai-selesai. Apa yang tidak selesai-selesai? Membuktikan Muhammad sebagai keturunan Ismail saja sampai saat ini nggak selesai-selesai. Udah 14 abad. 14 abad ya. Dan saking botolnya bahkan kemarin malam kita melihat bagaimana desperate-nya si Kainama mencoba untuk menghubungkan bahwa darah Muhammad itu ya terhubung dengan darah Tuhan Yesus. Kan botol itu. Ngeri itu ada videonya itu ada videonya, masih ada itu di videonya online ya. Jadi kenapa mereka lakukan ini? Karena desperate ya. Desperate untuk membuktikan, untuk membela Muhammad yang nggak ada, yang nggak bisa dibela sebetulnya. Ya kalau benar sebetulnya ngapain capek untuk membela si kebenaran? Enggak. Kita orang Kristen meluruskan ya, bukan membela dengan cara membabi buta lagi. Kita orang Kristen santai aja. Ketika ada orang-orang yang memelintir Alkitab ya kita santai aja menjawabnya. Dan kita tahu menjawabnya. Karena kenapa? Kita santai karena kita menyampaikan kebenaran, bukan berkelit. Bukan kita bilang, oh tertulisnya begitu, tapi nggak begitu artinya. Enggak, orang Kristen nggak kayak gitu. Ya, nggak kayak gitu ya. Justru misalnya ya kita luruskan, kita pede menyampaikannya. Dan bukan hanya itu, kita bangga ya ketika kita menjelaskannya. Ya, tapi memang ada orang-orang Muslim yang bangga dengan Muhammad ya. Kemarin kan Pak Nuh kan dia bangga ya, Muhammad itu mengawini anak kecil. Saya juga terkejut ya. Nah, saya kurang tahu malam ini ada nggak yang bangga
dengan Muhammad yang memiliki karakter seperti yang kita bacakan di dalam hadis ini ya. Ya, karakternya apa ya? Karakternya apa? Dia dipergoki oleh Amru, ya. Dia ketahuan sholat sambil duduk. Padahal dia sering mengatakan bahwa sholat sambil duduk itu, yaitu pahalanya cuma separoh dari sholat berdiri. Gitu. Nah, tapi katanya suri tauladan, ya kan? Ya, tapi ketika ditelusuri, apanya? Ini dari Pak Rifki ya, Pak Rifki Fauzan. Itu link sudah saya pin ya Pak. Silakan masuk ya. Silakan masuk, itu link sudah saya pin. Silakan bergabung, saya tunggu. Silakan lu. Nah, ini dari Pak Doni ya. Masya Allah, Quran dan semua hadis-hadisku ini ngibul. Ya, itu derita muslim lah ya. Derita muslim, suka-suka mereka ya. Ini dari Pak Doni dibilang, saya muslim tapi sudah tidak percaya Quran dan semua hadis-hadis saya sendiri. Banyak cerita aneh-aneh dan banyak omdo doang. Gawat ini bro. Saya curiga Pak Doni ini mungkin sebentar lagi dia jadi agnostik ya. Mungkin agnostik ataupun jadi ateis ya. Ya, tapi kalau dia mungkin tertarik ya mana tahu dia juga mau mendalami tentang Kristenan dan dia memutuskan menjadi Kristen, ya silakan ya Pak. Kalau mau tanya tentang Kristen silakan juga ya. Ya, silakan juga ya. Ya, pintu terbuka lah. Setidaknya Pak Doni sudah tahu bahwa ada sesuatu yang amis kan? Ada sesuatu yang amis ya. Ya kalau memang sebetulnya oke, ajaran-ajaran ini benar dan membanggakan dan apa ya? Kenapa orang Muslim nggak pede aja ngomong gitu kan? Ya sama seperti Pak Nuha kemarin itu kan, pede aja ngomong. Ya saya bangga apapun yang dilakukan oleh Muhammad, saya bangga katanya. Gitu katanya. Nah ketika saya konfirmasi, kamu bangga nggak Muhammad itu mengawini anak kecil? Iya saya bangga katanya. Nah, oke. Ya sudah, saya juga diam saya, ya kan? Cuma dalam hati saya, wah ada juga orang kayak gitu ya, ngeri juga coy. Kan gitu, ngeri juga. Nah, tetapi kebanyakan muslim yang saya temui nggak kayak gitu, makanya saya terus tanya-tanya. Oke, ini mana tadi Bapak yang mencari-cari link itu ya? Aku nggak tahu, belum naik-naik juga, kenapa ini? Ini Pak Rifki ya, Pak Rifki Fauzan. Ya, Pak Rifki Fauzan itu linknya sudah saya kasih. Apa lagi? Silakan naik dong. Silakan naik. Oke. Ini dari Pak Serkom ya. Kamu malu ya Slim dengan kelakuan Muhammad. Rasul Paulus lebih dahsyat lagi. Kau bilang Rasul Paulus salah. Kau cari kesalahan Rasul Paulus di mana yang tak selaras dengan para rasul yang lain. Aku sembah kau, sungguh ku sembah kau. Ya memang ajaran Paulus ini memang sangat kontras sekali dengan ajaran Muhammad ya. Dan kenapa Muslim sebetulnya suka sekali menyalahkan Rasul Paulus? Karena mereka tidak bisa dan tidak mungkin menyalahkan murid-murid yang lain. Tidak mungkin ya. Mereka hanya mau melihat celah ada yang bisa kita salahkan. Siapa? Rasul Paulus. Kenapa ini penting bagi mereka? Karena teologi Islam itu sangat bertolak belakang, baik itu dengan teologi di dalam Perjanjian Lama maupun teologi di dalam Perjanjian Baru. Ya, mereka cari kambing hitam lah ya. Nah, itulah makanya sering mereka bilang kan, oh ini Alkitab sudah dipalsukan. Nah, padahal mereka sebetulnya nggak bisa juga buktikan kan. Terus mereka bilang ini Paulus sudah mengubah-ubah ya, yang mananya ya kan. Nah, jadi ya itu padahal ya Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang utusan Allah SWT juga. Jadi Allah SWT juga ngaku-ngaku dia coy, dia mengutus Rasul Paulus ya. Meskipun hal itu ketahuan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya, karena ada satu ayat dikatakan bahwa Allah SWT itu mengirim 3 utusan katanya, dan salah satu dari yang ketiga itu adalah Bulus. Rasul Paulus, itu yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya. Tapi Muslim hari ini ya mereka nggak mau itu, kayaknya sepertinya mereka gondok juga sama Ibnu Katsir. Kenapa lah Ibnu Katsir mengatakan bahwa Rasul Paulus itu diutus oleh Allah SWT. Silakan aja kalian ngamuk-ngamuk sama Ibnu Katsir, ya kan? Nah, kenapa? Nah itu makanya saya bilang ya, orang Muslim memang suka sekali menembak kaki sendiri, ya, suka sekali. Nggak tahu saya.
Ya, kenapa kalian harus seperti itu? Kalau benar, katakan benar. Kenapa